Minhyuk Mosaik tampak mengungkapkan perasaannya kepada Wendy. Hey yo, what's up? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Langsung aja aku kasih tahu ya, untuk hari ini kita itu akan bahas siapa saja. Untuk pertama, kita akan bahas BTS. Yang kedua, kita akan bahas Sakura, Chaewon, dan juga J-Friend. And the last topic itu adalah tentang Wendy, Red Velvet, dan juga Minhyuk. Oke? Dan langsung aja kita mulai. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dulu membahas tentang konser nobar BTS. Kok jadi konser nobar ya? Maksudnya adalah nobar konser BTS. Kok kebalik ini ya? Pengen dipung emang akunya. Dan langsung aja kita baca. Di sini ada sebuah tweet yang dibuat oleh seorang fans, yang mana mereka itu kayak ngungkapin kekecewaan mereka terhadap salah satu event nobar konser BTS. Dan kebanyakan dari para penontonnya di sini atau orang-orang yang sudah mengikuti event tersebut meminta untuk pengembalian uang. Nah, Cinggu untuk nama akunnya adalah @BigHitBoys. Mau spill nih salah satu event di Bandung kemarin yang bener-bener gagal total. Maaf, tweetnya berantakan karena pertama kali bikinnya. Oke. Wah, the first time dong guys. Mungkin dikarenakan dia juga sudah gedek, sudah kesel, pengen ngungkapin apa yang terjadi sama dia, ya udah langsung buat tweet. Good. Next. Berawal dari sebuah poster dengan harga wow yang ngejamin event bakalan seru, tapi nyatanya zong. Harganya berapa sih? Harganya itu adalah 250.000 untuk VIP dan regular 200.000. Cukup sedikit ya perbedaan dari VIP dan juga regular. Kalau perbedaan sedikit sih aku ngambil VIP aja sih kayaknya. Oke, untuk eventnya adalah nobar PTD on stage, special performance DJ, photobook session survey, dan juga giveaway 2 album 2 Sunday. Wah, banyak banget ya. Jadi kayak kita yang sebagai peserta dari event tersebut pasti sangat excited banget dan juga sudah berekspektasi tinggi nih bahwa eventnya itu pasti seru banget. Terus gimanakah realitanya? Apakah seseru dengan pikiran kita? Bisa dilihat kan ya. Di sini posternya itu sama sekali nggak ada tema Bangtannya. Udah mulai agak suspicious dan juga ragu gitu antara mau ambil ini atau nggak. Dengan harga segitu pasti juga berekspektasi tinggi ya kan. Wah, ini acaranya pasti wow di luar nalar ya. Kekacauan dimulai pada saat acara rundown itu dibagi. Harusnya kan acara rundown itu dibagi secara formal kan. Istilahnya pakai word lah gitu biar kesusun, dan ini tuh cuman kesedar screenshotan doang. Bener sih, jadi kalau pakai screenshot kesannya kurang profesional gak sih? Karena aku juga sering kali gitu ya kan jadi panitia di sebuah event kayak gitu kan. Di kampusku juga sering banget, dan aku tahu gitu gimana rundown dari acaranya gitu yang diberikan kepada peserta. Kalau yang kayak gini biasanya adalah rundown mentah kita buat sebagai panitia, lalu kita bagikan sama panitia-panitia yang lain, baru dibuatin word. Dari hal ini dapat kita simpulkan emang nggak terlalu profesional gitu nggak sih? Dari ininya aja sih dapat kita nilai ya. Karena biasanya nih Cinggu ya bukan ngejudge atau apa. Selama aku jadi panitia nih, rundown yang akan kita kasih kepada peserta itu pasti kita udah susun rapi banget. Serius deh, kalau kayak gini jarang sih aku temuin. Nah, sewaktu acara dimulai ternyata nggak sesuai dengan rundown yang dibuat. Bayangin ya, katanya kan DJ performance, taunya sih lagu Bangtan yang asli, bukan di remix gitu. Jadinya malah keren DJ TikTok lagi. Tapi daripada gitu mending streaming sama-sama kan ya. Soalnya ini kan temanya nobar PTD Bangtan. Sekitar 3 lagu ketinggalan di awal. DJ juga masih main. Bukannya cepat nyari solusi buat nanganin, malah ditawarin masih mau main DJ lagi nggak gitu. Kayak what the... Kami di sini mau lihat Ayang Bangtan kami loh, oke? Awal performance Bangtan yang udah kelewat, para tamu juga udah neriakin, ini acaranya udah mulai nggak sih? Tapi nggak ada di gobres sama sekali. Sampai beberapa tamu ngomong ke bagian panitia, tapi ya masa tamu yang ngatur panitia? Malu nggak sih? Dan pada akhirnya, tau apa yang terjadi? Kami juga para tamu malah nonton pakai link haram secara mandiri. Di situ para tamu udah mulai bad mood. Nah, udah nggak ada moodnya lagi. Bener sih, kalau kayak gitu siapa yang ada mood ya? Aku aja kayaknya udah nggak mood sih, pengen langsung balik aja ke rumah gitu kan. Lebih baik gue di rumah gitu ya kan, rebahan, beli snack pakai 250.000 itu, nonton aja kayak gitu kan. Gak ada beda jadinya, ya nggak sih? Pas udah di tengah performance Bangtan, taunya sekarang malah share screen, kayak Zoom kelas jadinya ya. Badan para ayang kami yang kepotong-potong kayak gini, nggak puas dong. Kami lagi yang para tamu ngaturnya. Bayangin ya, 200 ribuan bayar tapi share screen kayak gitu. Kami juga udah teriak-teriak bilangin kalau share screennya gitu. Pihak yang ngadain acara bilang kalau udah geladi di H-1. Tapi kayaknya semuanya itu serba mendadak deh. Gak sampai situ ya, kami juga pada kritik dong di grup, karena kalau diomong secara langsung
ya kayaknya nggak ada yang dengerin deh. Kayak masalah yang ketinggalan performance Bangtan yang 3 lagu tadi. Karena kami juga terbagi antara regular sama VIP, jadi otomatis kayak ada pemisah gitu kan. Dari harga tiket pastinya udah kelihatan kan. Oke, jadi kacau banget katanya antara tamu VIP sama tamu regular. Dan gak kesusun rapi juga, yang di lantai 2 malah bener-bener kesiksa karena AC yang mati dan juga lampu yang mati. Kebayangkan betapa pengap dan juga panasnya para tamu di lantai 2. Nah ini kondisinya lantai 2 waktu itu. Oh my god, bener-bener kayak, iya sih gelap ya. Gelap dan juga pengap, banyak orang lagi ya kan. Lalu ada juga yang ngebuat tweet, nobar happy, nobar emosi, yes. Halo selamat malam, aku di sini bukan mau pansos atau memperkeruh suasana ya besti. Aku di sini itu cuma mau cerita doang, ngeluarin unek-unek, kritik dan juga saran yang semoga sih bisa dapat diterima ya oleh event organizer yang the best ini. Bakso. Dia nyuruh kita buat bakso ya. Mungkin udah banyak yang spill tentang gimana acara ini berlangsung. Yaps. Terus, apa sih sebenarnya inti masalah ini? Oke, Besti. Di sini aku ceritain apa yang bikin kita kurang atau tidak terima sama sekali terhadap acara I.O. ini. Yang pertama adalah rundown acara. Oke, hal ini sudah kita bahas ya di OP yang pertama tadi. Untuk open gate, alhamdulillah lancar. Walau ada sempat panitia yang harus ngasih wristband tanda masuk, ini malah lupa ya. Untung Pak Sapamnya ngingetin loh. Opening oke lah, basa-basinya mantap sekali gitu ya kan. DJ performance, nah ini besti awal mula masalahnya nih. Bisa dilihat ya kawanku, itu DJ performance batas waktunya hanya sampai dengan 15.45. Tapi realitanya sampai jam 16.10. Dan DJ-nya juga belum berhenti dong, dan itu konser udah mulai. Oh my god, ini batasnya 15.45. Dan pada akhirnya berhenti sampai 16.10. Lama banget BSC. Dad, belum mulai loh cenah. Jelas-jelas itu MP bagian dari opening nyarap. Ini dari sebelum jam 16.00. Ini sumpah aku keinget temanku ya kalau cerita kayak gini soalnya. Ini dari sebelum jam 16.00 kita audiens udah nyuruh panitia buat segera stop DJ. Bahkan udah kasih cross sign tinggi-tinggi. Tapi nggak digubris, nggak ada action apa-apa dari panitia. Malah ditanya, mau nambah lagu nggak? Aduh ya ampun. Sorry, kok aku ngakak di bagian ini. Yaps, orang udah berhenti gitu, udah minta berhenti tapi orangnya bilang mau nambah nggak? How can? Sabar. Ini adalah penjelasan cenah dari kakaknya. Lama banget kita nunggu penjelasan 1 kali 24 jam. Oke, untuk penjelasannya kayak gini, penjelasan dari kakak EO kayaknya. Di sini aku mau menjelaskan kembali permasalahan yang kemarin terjadi dikarenakan penjelasan yang aku sampaikan kemarin belum detail dan aku juga tidak menjelaskan kronologinya seperti apa. Yang pertama, adanya kesalahan teknis koneksi mendadak buffering. Padahal kami juga sudah menyiapkan dan membuka link dan juga login akun dari jam 12 siang sebelum acara konser dimulai. Oke. Yang kedua nih, di jam konser kami juga masih mengalami masalah koneksi sehingga DJ berusaha untuk menutupi kekosongan tersebut. Yang ketiga, kami juga sudah menggunakan 4 provider dan juga Wi-Fi Softbank Club untuk mengatasi buffering tersebut. Namun tetap saja tidak mendapatkan koneksi internet dengan stabil. Nah, di sini OP-nya bilang nih, lanjut ya, kita kan udah bayar tiket mahal nih. Panitia harusnya udah mempersiapkan dong segalanya. Harusnya juga kalau yang namanya streaming itu pasti bakalan buffering. Harus gercep nih, masa sampai ketinggalan 4 lagu sih? 200.000 dikali 400 itu nominal dapat banyak, tapi nggak bisa support koneksi yang lancar kah gitu. Oke, 200.000 dikali 400 berapa? 2 kali 4 8. 200.000 kali 400. Ini mentahan ya, kan ada juga VIP. Kita juga tidak tahu jumlah VIP-nya berapa sama regular berapa. 80 juta guys, 80 juta. Nggak main-main ya, hasilnya banyak banget dong. Tapi 80 juta ini juga nggak bisa langsung masuk sih sebagai keuntungan gitu. Karena kan para panitia juga harus bagi-bagi gitu ya kan. Bagi-bagi untuk bayar tempat gitu, bayar koneksi, bayar tempat keamanan, gini-gini. Banyak sih dikeluarin untuk yang itunya. Barulah nanti ada beberapa sisa yang mungkin itu juga untuk mereka, I guess so. Dan akhirnya konser teh selesai nih. Apa yang kita dapatkan? Bahagia? Feeling fresh? Oh, tentu tidak. Selama acara hampir 5 jam, itu lapar banget besti, asam lambung naik. Tapi tenang, kita juga punya roti dan teh kotak. Uhuy. Dengan budget 200.000 dan acara kurang lebih 5 jam, kita cuma makan roti nih. Yang kedua adalah bentuk tanggung jawab. Akhirnya kita ke poin terakhir besti ya. Ini poin yang paling penting dan perlu diperhatikan. KKIU tahu kan, di dunia ini ada yang namanya kompensasi. Yops, kompensasi bisa banget loh jadi win-win solution buat masalah yang kayak gini. Kita benar-benar gak lihat, ke skip 3-4 performance cuma karena koneksi yang harusnya dengan hasil jual tiket 200.000 dikali 400 bisa kebeli wifi portable. Previous, snack kalah banget sama event yang lebih murah. At the end,
Is this what we get? Lawak banget. Demi apa? Oke, untuk kakak Yu-nya bilang kayak gini. Untuk perihal refund, aku dan juga pihak SoftBank sudah berdiskusi bahwa kami tidak bisa merefund tiket konser dikarenakan audiens mengikuti acara sampai akhir dan juga tidak ada satupun audiens yang walk out. Apabila penjelasan dari aku kurang jelas dan kurang bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian, saya siap melanjutkan permasalahan ini melalui jalur hukum apabila tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin agar mendapatkan hasil akhir yang fair dengan bantuan pengadilan. Oke, jadi kakaknya bilang nggak bisa refund sama sekali, tiketnya tidak bisa dikembalikan. Terlepas dari segala ya kekecewaan kalian juga, you can get your money back. Dari permasalahan ini kita dapat belajar kalau kita itu emang nggak puas sama acaranya atau udah kayak nggak mood banget, udah ngerasa bahwa acaranya nggak bener atau acaranya agak kurang dari ekspektasi kita, lebih baik walk out aja kayaknya langsung ya, supaya dapat refund gitu nggak sih? Kalau dari penjelasannya tadi, aku sih dapat nyimpulin kayak gitu guys. Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk acara-acara seperti ini memang itu juga tidak mudah untuk dilakukan, karena aku juga pernah berperan sebagai panitia dalam sebuah event organizer kayak gitu. Ada banyak problem yang akan kita hadapi pada saat itu terjadi. Dan untuk refund, aku tahu itu emang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa sulit untuk dilakukan yang namanya refund? Karena mereka kan juga udah ngeluarin banyak biaya juga guys, oke? Kalau seandainya mereka refund, itu berarti ya mereka juga bakalan rugi gitu, rugi besar, ngerti nggak? Jadi agak impossible sih untuk melakukan yang namanya refund, oke? Dan apapun itu aku harap ada keputusan yang terbaik dalam permasalahan ini, dan semoga dari hal ini nantinya banyak event organizer yang dapat belajar dan juga mencari solusi supaya hal-hal seperti ini juga tidak terjadi lagi di masa depan. Bener atau enggak nih Belsi? Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini ada berita yang lagi hot banget, yaitu tentang Sakura dan juga Chaewon yang resmi gabung ke Search Music. Mantan member dari IZ*ONE, Miyawaki Sakura dan Kim Chaewon telah menandatangani kontrak dengan Search Music di bawah Hype Label. Nah, pada tanggal 14 Maret waktu Korea Selatan, Search Music mengumumkan bahwa mereka telah memulai kontrak eksklusif dengan Miyawaki Sakura dan juga Kim Chaewon. Mereka nantinya akan debut sebagai girl group baru pertama di bawah Search Music X Hype Label. Dan berikut adalah pernyataan resmi dari Search Music. Halo, ini Search Music. Kami memberitahu bahwa kami telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Miyawaki Sakura dan juga Kim Chaewon. Kedua artis telah menandatangani kontrak mereka atas dasar rasa saling percaya, dan mereka juga akan memulai debutnya di girl group baru pertama di bawah kolaborasi antara Search Music dan juga label Hype. Kami dengan hormat meminta dukungan dan antisipasi untuk dua artis yang akan menampilkan sisi baru mereka. Terima kasih. Dan setelah itu nih cinggu, mantan CEO dari Hype Label yaitu Bang Si-hyuk itu telah menyambut kedatangan dari Miyawaki Sakura dan juga Kim Chaewon. Nah, melalui Instagram pribadinya pada tanggal 14 Maret waktu Korea Selatan, Bang Si-hyuk itu ngupload sebuah foto. Oke, fotonya seperti ini dengan caption "Selamat datang". Nah, cinggu, melihat hal ini, berikut adalah respon-respon dari netizen. Coba kita lihat bagaimana komentar-komentar mereka ya. Untuk komentar yang pertama, saya suka mereka berdua, tetapi ketika saya memikirkan J-Pren, saya merasa sedih. Idol, tanda kutip sayap kanan Jepang, debak bela sungkawa untuk anggota lain yang akan debut bersamanya. What's wrong with her? Kenapa berkomentar seperti ini? I don't know. What's the point in that comment? Ada yang tahu? Sakura jauh lebih muda dari yang saya kira. Saya ingin dia segera debut. Gaya Korea sangat cocok untuknya. Akhirnya aku merindukan Kim Chaewon, karena Kim Chaewon juga udah lama banget gitu ya, nggak muncul-muncul nih. Sakura juga udah lama banget ngilang gitu ya kan. Dan akhirnya sekarang mereka itu kembali muncul. Debak. Grup mereka tidak bisa memakai hanbok, dan mereka bahkan tidak bisa membuka mulut selama acara nasional atau hari jadi dikarenakan idol sayap kanan. Jujur aku belum paham tentang hal yang satu ini karena aku juga nggak pernah baca problemnya seperti apa. Tapi kenapa Sakura itu disebutkan sebagai idol sayap kanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba dong sharing sama kita di kolom komentar. Mengapa mereka memilihnya? Ada banyak banget loh gadis berbakat di Korea. Gini guys, untuk menjadi seorang idol itu, ini adalah realita yang kejam sebenarnya. Jadi untuk menjadi idol juga bukan hanya bakat saja yang diperlukan, ngerti nggak? Bakat juga perlu, tapi ada hal lain yang juga diperhatikan oleh agensi di sini, yaitu tentang karisma, aura, dan juga bagaimana mereka itu memikat
hati para fans. Dan Sakura juga memiliki semuanya. Apalagi dia juga sudah sudah terjun ke dalam industri hiburan lama banget. Auranya dia itu benar-benar kuat. Jadi ini yang membuat dia itu menjadi inceran agensi-agensi di Korea sana gitu. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan apakah kalian juga sudah menunggu bagaimana debut dari Sakura dan juga Chaewon di agensi Search Music? Langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. But anyway, tolong ditekankan lagi, sebenarnya orang-orang itu nggak nge-hate Sakura dan juga Chaewon. Cuman orang-orang itu banyak yang sedih guys. Sedih di saat mereka itu nge-Jipren. Karena orang-orang itu tahu apa yang terjadi sama Jipren. Terlebih, Shinbi juga kemarin sudah speak up mengenai apa yang terjadi antara dia dan juga Jipren serta agensi mereka yang terdahulu. Seperti itu. Makanya banyak orang yang sedih dan aku juga harap semoga kalian itu tidak salah paham tentang bagaimana perasaan dari para fans. Oke? Dan untuk topik terakhir ini juga lagi heboh banget diperbincangkan khususnya oleh netizen Korea. Dikarenakan baru-baru ini ada seorang YouTuber yang juga kerap kali kontroversi seperti itu, menimbulkan kontroversi. Kemarin dia juga memberitakan bahwa beberapa member BTS sudah berkencan. Dan sekarang dia juga kembali memberitakan salah satu member dari Red Velvet yaitu Wendy dating dengan member dari Monsta X. Nah, pada tanggal 13 Maret, saluran YouTube dengan nama Sojang kembali dengan topik lain. Pada tanggal itu, saluran YouTube kontroversial itu telah mengupload video dengan judul "Hanya Para Penggemar Yang Tahu Tentang Sinyal Hubungan Ini" dan juga mengangkat rumor bahwa Wendy Red Velvet dan juga Minhyuk Monsta X sedang dating. Saluran YouTube itu tidak memberikan bukti kuat nih guys, tetapi hanya memunculkan spekulasi bahwa kedua idol itu berkencan ataupun memiliki perasaan satu sama lain. Menurut video tersebut, Minhyuk Monsta X tampak mengungkapkan perasaannya kepada Wendy ketika grup tersebut muncul di acara radio Wendy. Selama pertunjukan, Minhyuk akan mengatakan hal-hal seperti, "Saya biasanya melihat ponsel saya di tempat tidur, tetapi sekarang saya akan mendengarkan acara radio Wendy." Saluran YouTube itu juga terus mengklaim bahwa Minhyuk ini terus menggoda Wendy sepanjang acara dan juga mengklaim bahwa Minhyuk bahkan berdiri di sebelah Wendy ketika mengambil foto di acara radio. Dan si YouTuber ini juga terus mengatakan bahwa Minhyuk ini seolah-olah terus mengungkapkan perasaannya kepada si Wendy. Sojang juga terus mengatakan bahwa penggemar juga mulai berspekulasi bahwa Minhyuk telah jatuh cinta pada Wendy dan juga menunjukkan perasaan padanya. Saluran YouTube juga menjelaskan alasan fans percaya bahwa keduanya mungkin berkencan adalah dikarenakan ada video yang menunjukkan penyanyi Jang Ki-ha itu mengungkapin perasaannya kepada Ayu sebelum mereka itu mulai berkencan. Well guys, tadi kita sudah melihat bagaimana kecurigaan dari Sojang. Intinya adalah dia itu pikir Minhyuk punya perasaan terhadap Wendy dikarenakan Minhyuk ini dianggap seperti menggoda Wendy. But siapa tahu Minhyuk ini adalah fanboy Red Velvet. Ya enggak sih? Kan banyak juga idol dari grup K-pop yang juga membiaskan idol-idol dari grup yang lain. Banyak banget tuh guys, dan ini tuh bukan rahasia umum ya. But anyway, kalau seandainya Wendy emang berkencan sama Minhyuk, gak ada problem sih. Mereka juga sudah sama-sama dewasa, dan kalau mereka juga saling cinta, ya kita sebagai penggemar mau apa? Mau marah, mau nangis, mau kecewa, mau gantung-gantungan, mau main jungkat-jungkit terus. Ya kita sebagai penggemar cuman bisa diam di rumah. Kalau mau nangis ya nangis aja, nggak ada yang larang juga. But apapun itu tetap support mereka apapun yang terjadi, ya nggak sih? Oke guys, topik tentang Wendy sama Minhyuk tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan buat kalian, keep fighting, don't give up. Annyeong. Kamsahamnida.